Sebelum memulai, mari kita telusuri mengenai objek, kelas, atribut, dan metode terlebih dahulu. Objek adalah suatu kumpulan variabel dan metode yang bekerja pada data tersebut. Sedangkan kelas adalah blueprint dari suatu objek. Lalu, bagaimana kelas memungkinkan untuk dapat mengelompokkan suatu data dan fungsi secara logis dengan cara yang mudah untuk digunakan kembali, serta bagaimana cara membangunnya jika diperlukan. Kita dapat membayangkan kelas adalah sketsa dari sebuah rumah yang secara detail berisi mengenai lantai, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat membangun sebuah rumah. Oleh karena itu, rumah adalah suatu objek. Karena banyak rumah dapat dibangun berdasarkan sketsa tersebut, jika dianalogikan pada pemrograman berorientasi objek, kita pun dapat membuat banyak objek dari suatu kelas. Selain itu, objek pun dapat disebut sebagai turunan dari suatu kelas. Proses pembuatan suatu objek tersebut disebut sebagai instantiation. Kelas memiliki suatu atribut, yaitu data yang terdapat di dalam variabel kelas dan instan kelas, serta metode yang dapat diakses. Kelas variabel yaitu variabel yang dapat diakses oleh semua objek atau instance pada kelas yang berbeda. Instance variable adalah variabel khusus untuk setiap instance yang didefinisikan di dalam suatu metode dan hanya dimiliki oleh instance kelas yang digunakan pada saat itu. Metode adalah suatu fungsi yang didefinisikan di dalam kelas serta menggambarkan perilaku suatu objek. Penulisan nama suatu kelas mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Python agar memudahkan programmer lain untuk dapat membacanya dan memahaminya. Di dalam suatu kelas, kita dapat menambahkan pernyataan 1, pernyataan 2, hingga pernyataan ke n, sesuai dengan kebutuhan. Agar pemahaman mengenai objek, kelas, atribut, dan metode pada Python, mari kita menuju kepada Jupyter Notebook. Oke, sekarang mari kita memasuki contoh untuk penulisan kelas pada bahasa pemrograman Python. Bahkan kita akan membuat kelas bernama rumah. Oke. Lalu setelah itu kita akan membuat atribut suatu kelas. Kan kita memiliki metode seperti ini, init, self, bahan, harga, lokasi dari suatu rumah. Selanjutnya memiliki atribut, atribut masing-masing. Self, bahan sama dengan bahan. Self, harga sama dengan harga. Yang terakhir, self dot lokasi sama dengan lokasi. Oke. Perlu diperhatikan bahwa self ini juga merupakan instance dari suatu kelas. Oleh karena instance suatu kelas memiliki nilai yang berbeda-beda, kita pun dapat menyatakan seperti ini, rumah.harga sama dengan harga, dibandingkan dengan self.harga sama dengan harga. Namun, karena setiap rumah tidak memiliki harga yang sama, kita harus menetapkan nilai yang berbeda untuk setiap contoh yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukanlah variabel khusus self yang dapat membantu kita untuk melacak contoh individu dari setiap kelas yang kita buat. Perlu diperhatikan bahwa variabel khusus ini tidak harus menggunakan kata self. Hal ini dimaksudkan untuk standarisasi penulisan kelas pada Python agar dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh Python programmer untuk keseragaman penulisan kode. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat objek dari blueprint rumah. Misalkan rumah 1 sama dengan
panggil kelas tersebut rumah. Yang pertama berbahan kayu, memiliki harga 700 juta, dan lokasi di pedesaan. Rumah kedua atau objek kedua dari kelas rumah, kita dapat membuatnya misalkan bahan beton, harga 1,5 M, lokasi tengah kota. Setelah itu execute, Ctrl Enter. Kita tambahkan sel selanjutnya. Lalu kita coba untuk print rumah 1. Ctrl Enter. Output ini main.rumah objek add memori tertentu. Oke, ini memberitahukan kepada kita bahwa rumah merupakan suatu objek pada lokasi memori tertentu pada komputer kita. Oke. Nah, untuk mengakses nilai atribut tersebut, kita perlu menggunakan dot, ya. Lalu memanggil atribut yang ingin diketahui nilainya. Misalkan kita ingin mengetahui nilai harga, maka caranya adalah print rumah 1 dot harga. Oke. Sama halnya dengan yang lain. Rumah 1 misalkan bahan, kita dot bahan, kayu atau lokasi. Oke. Lokasi pedesaan. Jadi untuk memanggil suatu atribut pada kelas, kita harus menyertakan tanda dot ini, lalu panggil atribut tersebut. Kita pun dapat mencetak seluruh isi variabel pada objek yang telah kita tentukan. Misalkan kita ingin mengetahui nilai dari rumah 2 yang berisi informasi bahan, harga, dan lokasi, kita dapat menggunakan fungsi dictionary. Caranya adalah seperti ini. Pertama kita print rumah 2. Lalu di belakang sini kita panggil double underscore bit atau dictionary dan Ctrl Enter. Sehingga akan memberikan informasi dalam bentuk dictionary, yaitu kita memiliki key value bahan dan value-nya adalah beton. Oke. Sama dengan harga dan juga lokasi. Setelah itu kita akan membahas mengenai 4 pilar pemrograman berorientasi objek Python. Yang pertama kita mulai dengan encapsulation.